Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian di sana baik-baik ya, dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1 manfaat tumbuhan di sekitar kita, kelas 3. Nah, teman-teman, di tema 2 ini kebanyakan materinya mendongeng. Jadi, Ibu akan mencoba mendongeng tentang tumbuhan yang sangat indah dan wangi, yaitu bunga melati. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Di sebuah taman ada 4 anak kecil, yaitu Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Judul dongeng yang mereka diskusikan itu adalah Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, di situ ada putri 1 dan putri 2 sedang membicarakan bunga melati. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Lalu putri 2 berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Lalu putri 1 berkata lagi, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Ternyata bukan putri 1 dan putri 2 saja yang membicarakan bunga melati. Di situ masih ada yang membicarakan bunga melati, yaitu bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru pun berkata, "Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Namun, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu. Lalu bunga-bunga tadi baru menyadarinya. Bunga sedap malam dan bunga yang lain kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Lalu bunga anggrek pun berkata, "Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Lalu bunga mawar biru pun berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Lalu bunga melati memaafkan mereka. "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa berprasangka buruk." Nah, tadi kalian sudah mendengarkan dongeng Ibu yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati.
Di sana ada beberapa tokoh dan ada beberapa karakter. Sebutkan 5 tokoh yang ada pada dongeng tadi dan sebutkan karakter atau sifatnya. Teman-teman, mari sekarang kita menyebutkan nama tokoh-tokoh dongeng tadi dan karakternya. Yang pertama ada Putri 1 dan 2. Dia mempunyai karakter suka memuji. Lalu ada tokoh Sedap Malam. Dia mempunyai karakter iri hati, suka mengejek, tetapi dia berani mengakui kesalahannya. Lalu dia suka berprasangka buruk. Terus yang ketiga ada tokoh Bunga Anggrek. Dia juga mempunyai karakter iri hati, suka mengejek, tetapi dia juga punya keberanian mengakui kesalahan. Lalu berprasangka buruk juga. Yang keempat ada Bunga Mawar Biru. Dia juga mempunyai sifat iri hati, suka mengejek, tetapi bagus juga. Dia mempunyai sifat keberanian mengakui kesalahan, lalu berprasangka buruk juga. Nah, yang terakhir ada tokoh Bunga Melati. Dia mempunyai karakter tidak mau membalas kejahatan, pemaaf, dan tidak iri. Nah, teman-teman, kita juga kalau berteman tidak boleh mempunyai sifat iri hati, apalagi membalas kejahatan. Lalu kita harus mempunyai sifat memaafkan kesalahan orang. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Raka banyak bunga yang ditanam dalam pot. Raka senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Raka sedang bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Raka bersikap? Teman-teman, manfaat tumbuhan selain untuk keindahan, untuk apa aja? Nah, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan matahari. Teman-teman, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Betul, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan kita meminta maaf akan merasa lega. Terus hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, teman-teman, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Sekian materi hari ini dari Ibu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.